Salam rahayu, rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Oke saudaraku, ketemu lagi bersama saya Gus Edi. Di sini gudangnya mustika batu, badar besi, ori. Oke saudaraku, kali ini saya akan membahas tentang benda bertuah. Karena dari kemarin banyak request yang masuk ke WA saya, Gus, apa yang membedakan benda bertuah yang asli ori kok maharnya itu beda-beda? Gini saudaraku, kalau barang sama-sama ori, yang membedakan itu kalau masalah mahar itu biasanya dari kualitas barangnya. Jadi barangnya itu kualitasnya beda saudaraku. Mungkin dari tingkat kesulitannya, dari tuahnya juga. Biasanya kalau barangnya sama-sama asli ori, itu kalau barangnya sangat langka, maharnya memang ya agak lumayan lah. Kurang lebihnya seperti itu. Tapi kalau menurut saya pribadi saudaraku, barang itu yang penting kalau ori asli itu minimal sebagai seorang pemahar itu tidak kecewa saudaraku. Yang penting barangnya ori dulu. Yang kedua, barangnya harus aktif saudaraku. Seperti itu ya jawabannya. Yang membedakan antara barang sama-sama asli ori, kalau ditanya soal mahar, kenapa kok maharnya nggak sama, beda-beda, ya karena kualitasnya. Kurang lebihnya seperti itu saudaraku. Cuman kalau menurut saya pribadi, barang yang penting asli ori dulu. Makanya dalam video-video saya selalu saya tekankan berulang-ulang agar di antara saudaraku sekalian semuanya, kalau kepengen barang atau pengen punya pegangan barang, itu minimal barangnya harus ori dulu, biar saudaraku kedepannya tidak kecewa. Karena di luaran sana saudaraku banyak beredaran barang-barang palsu yang dimaharkan begitu murah. Kadang kan orang pengen pegangan barang itu yang murah, hasil testimoninya bagus. Sebenarnya kalau dari dulu itu tidak ada saudaraku. Cuman kalau orang-orang sekarang itu kan kalau soal testimoni itu, selama yang testimoni itu pemaharnya, kalau menurut saya udah biasa, tidak heran saudaraku. Karena penjualnya itu sendiri itu kan punya kemampuan khusus saudaraku. Jadi istilahnya sebagai pemahar itu kita tidak usah heran lah. Kecuali kalau barangnya itu testimoninya ada dari pemaharnya, testimoninya bagus lah, bahasanya lolos uji, ya memang barangnya benar, berarti kan seperti itu kurang lebihnya. Kalau yang bikin testimoni itu penjualnya, ya gimana lagi saudaraku. Karena orang itu kan punya kemampuan khusus yang jualan itu. Jadi nggak usah heran saudaraku, meskipun di testimoni sehebat apapun itu, kalau menurut saya biasalah. Karena saya kan kalau soal-soal gitu itu udah dari kecil lah, gak heran ya.
Kalau ada testimoni yang lebih ekstrim lah bahasanya. Kalau menurut saya itu barang yang penting ori dulu, asli. Istilahnya kita mahari, itu pertama nggak kecewa saudaraku. Yang kedua, kalau barangnya asli itu bisa diturunkan ke anak cucu. Contohnya orang-orang dahulu saudaraku, orang-orang tua zaman dahulu, nenek moyang kita. Kalau bawa barang itu pasti barangnya asli ori. Makanya barangnya kalau diturunkan ke anak cucunya, barangnya ya kualitasnya masih bagus. Kalau digunakan sarana media keselamatan, real nyata saudaraku. Apalagi kalau kita dalam bahaya seperti itu ya real nyata, nggak bakal apa-apa bahasanya. Seperti itu. Iya, itu tadi saya sudah selalu menekankan, carilah barang kalau barang itu sama yang pakarnya, sama yang ahlinya. Seperti itu aku. Kalau seandainya ada saudaraku di channel-channel sana itu ada yang mahari barangnya murah Gus, silahkan aja saudaraku. Cuman nanti kalau barangnya nggak asli, saudaraku kecewa, ya jangan jangan curhatnya ke saya. Seperti itu. Karena sudah banyak saudaraku pemahar-pemahar itu curhat ke saya, udah mungkin ada itu. Kalau hampir ribuan. Setiap mahari barang dari YouTube itu, meskipun ditestimoni sama penjualnya begitu hebat, tapi setelah sampai ke tangan pemaharnya, rata-rata barangnya tidak berfungsi. Karena apa? Karena pertama barangnya itu udah gak bener saudaraku, gak pas. Ada juga barang yang pakai doa, harus baca ini dulu. Itu barang model gimana gitu loh. Barang asli itu nggak usah pakai baca-bacaan doa saudaraku. Cukup kita bawa, kalau barangnya asli ori itu cukup kita bawa, kita niatkan, sudahlah. Kalau barangnya aktif, jadi kita langsung bisa lah bahasanya. Kalau pengen lihat itu minimal diperagakan lah, dipraktekkan sekali gitu bisa. Karena karena barang media buat sarang keselamatan itu kan niatnya buat buat media lah, buat sarana. Jadi juga tidak untuk dites setiap saat saudaraku. Karena apa? Karena barang biasanya kalau sering diuji coba, itu power dan tuahnya itu agak melemah saudaraku. Makanya saya selalu kadang-kadang tak suruh kasih minyak lah bahasanya, dikasih minyak. Itu agar agar tuah dari barang itu stabil. Di samping itu wewangian itu kan bagian dari sunnah. Kalau kita seorang muslim, di samping itu ya menyegarkan jiwa lah bahasanya. Kalau kita sering pakai wewangian, agar jiwa kita itu lebih tenang, seperti itu. Mungkin edukasi kali ini lebih bermanfaat buat saudaraku yang awam, yaitu tadi ya saudaraku, barang sama-sama asli, yang membedakan itu kualitasnya. Makanya maharnya itu beda-beda. Seperti itu saudaraku. Kalau tasbih yang saudaraku, tasbih ini dulu pernah dimahari orang itu, mau dimahari orang itu 50 juta saudaraku. Cuman tasbih ini nggak saya lepas, karena tasbih ini itu saya pakai pribadi lah. Saya buat zikir sehari-hari. Karena samping itu tasbih ini sangat antik kalau menurut saya saudaraku. Bisa dilihat saudaraku,
Ini ada badan besi selonatahnya combong, ada muntah besinya, ada badan besi selonatahnya ini saudaraku, pamor gedong yang ujung ini, itu nempel magnet saudaraku. Ini yang ujung-ujung ini ada muntah besinya, itu juga nempel magnet, nempel jarum. Bisa dilihat barangnya. Ini barangnya tasbihnya per butir, ini sortiran saudara. Makanya kenapa di mari 50 juta nggak saya kasihkan atau nggak saya lepas, karena barangnya sangat langka. Seperti itu. Tasbih ini dulu bahannya aja sortiran, itu terkumpul selama kurang lebih 2 tahun saudara. Itu bahannya aja, itu baru bisa dibikin tasbih. Karena apa? Karena besar batunya kan sama saudaraku, ini alam, asli ori, tanpa apa ya, diapa-apain lah. Cuma ini dirakit dibikin tasbih gitu aja, barangnya jaminan asli ori. Powernya juga bagus buat saudaraku yang bisa merasakan tuahnya, silahkan dicek dan dicek. Oke saudaraku, silahkan dicek aja. Sudah saudaraku. Ya itu saudaraku ya. Semoga edukasi kali ini lebih bermanfaat buat saudaraku sekalian yang awam. Salam rahayu dari saya. Salam hormat saya, Gus Edi.